Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yaitu peri kehidupan dan perkembangan populasi hama. Baik, anggota kami di sini ada yang pertama Suharaida Mumtaza dengan NIM 134210186, yang kedua ada saya Dewanti Amanda dengan NIM 134210187, yang ketiga ada Septiana Dwi Rahayu dengan NIM 134210188, yang keempat ada Nashwa Rizkia Salma dengan NIM 134210189, yang kelima ada Laila Nur Anafi dengan NIM 134210190. Kali ini kami akan membahas tentang faktor yang mengaruhi kehidupan hama. Yang pertama ada faktor dalam, yaitu meliputi siklus kehidupan, kemampuan berkembang biak, dan sifat mempertahankan diri. Yang kedua ada faktor luar, yang meliputi iklim, tanah, tanaman inang, dan faktor hayati. Selanjutnya mengenai faktor internal yang akan dijelaskan oleh Suharaida Mumtaza. Baik, perkenalkan nama saya Suharaida Mumtaza dengan NIM 134210186. Izin menjelaskan tentang siklus kehidupan hama. Siklus kehidupan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh suatu organisme. Siklus kehidupan dibagi menjadi metamorfosis dan non-metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perkembangan hewan yang melibatkan perubahan atau penampilan fisik atau struktur dari lahir atau menetas hingga dewasa. Sedangkan non-metamorfosis adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dari lahir hingga dewasa. Contoh metamorfosis ada dari golongan insekta, dan contoh dari golongan non-metamorfosis ada dari golongan mamalia, moluska, rodenta, dan aves. Pada metamorfosis sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ametabola, paurometabola, hemimetabola, holometabola. Yang pertama ada ametabola. Ametabola adalah golongan serangga yang sejak menetas, bentuknya sudah menyerupai serangga dewasa atau tidak bermetamorfosis. Hanya ukurannya saja yang bertambah besar. Serangga muda dan serangga dewasa hidup dalam habitat dengan jenis makanan yang sama, contohnya ekor bunting. Yang kedua, paurometabola, yaitu perkembangan serangga melalui fase-fase telur, nimfa atau serangga muda, dan imago atau serangga dewasa. Serangga yang memiliki tipe perkembangan ini bentuk tubuhnya baik pradewasa maupun dewasa sama atau mirip. Yang membedakannya adalah alat reproduksi yang sudah sempurna dan sayap, contohnya seperti kepik, kecoa, jangkrik, dan kutu daun. Yang ketiga, hemimetabola atau metamorfosis tidak lengkap. Hal ini terjadi karena nimfa pada serangga ini mengalami beberapa modifikasi seperti adanya insang, tungkai untuk perangkap, tubuh harus dapat berenang, alat mulut harus dapat mengambil makanan di dalam air, dan lain-lain. Contohnya ada capung. Yang keempat ada holometabola. Holometabola adalah metamorfosis sempurna atau perkembangan serangga mulai dari fase telur, larva, pupa, dan imago. Tipe bentuk serangga pradewasa memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan imago, begitu juga habitat dan jenis makanannya. Contohnya ada kupu-kupu, nyamuk, kumbang, semut, dan lain-lain. Menurut data, keempat golongan serangga di atas yang paling banyak merugikan petani adalah kelompok paurometabola dan holometabola. Next. Berikut ada gambar dari hewan hemimetabola dan holometabola. Next. Pada umumnya, jangka siklus kehidupan yang dimiliki hama pada serangga itu pendek. Contohnya pada Nila parvata lugens 21 hingga 28 hari, Crocidolomia binotalis 22 sampai 30 hari, Cytophilius oryzae 30 sampai 45 hari,
dan Oryctes rhinoceros 100 hari. Begitu juga dengan umur imago pada hama, contohnya Nilaper fatalugen selama 10 hari, Triporiza innotata 4-14 hari, Cytophilus oryzae 3-5 bulan. Baik, selanjutnya mengenai kemampuan berkembang biak akan dijelaskan oleh Laila Nur Anafi. Perkenalkan, nama saya Laila Anafi dengan NIM 134210190 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor internal yang mempengaruhi perkembangan hama, yaitu yang pertama yaitu kemampuan berkembang biak. Kemampuan berkembang biak setiap hama berbeda-beda. Misalnya pada penggeret padi putih atau Triporiza innotata dapat bertelur rata-rata 150-420 butir. Kemudian ada ngengap atau Hyolitis asulta dapat bertelur 500-2000 butir. Tinggi rendahnya kemampuan berkembang biak dipengaruhi oleh kecepatan perkembang biak dan perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Hama yang semakin cepat berkembang biak, maka kemampuan berkembang biaknya semakin tinggi. Kemudian perbandingan atau sex ratio-nya pada umumnya yaitu antara jantan dan betina yaitu 1:1 untuk mendapatkan populasi yang tinggi. Kemudian kecepatan berkembang biak akan dipengaruhi lagi oleh keperidian dan jangka waktu perkembangan. Keperidian adalah besarnya kemampuan jenis hama untuk melahirkan keturunan baru. Sedangkan jangka waktu perkembangan adalah waktu yang dibutuhkan untuk perkembangan sejak dilahirkan atau telur dikeluarkan sampai masa kelamin atau mulai dapat berkembang biak. Waktu perkembangan atau daur hidup serangga hama umumnya relatif pendek, misalnya pada ulat kubis yaitu 2-3 minggu. Kemudian pada wereng coklat 21-28 hari. Faktor internal selanjutnya yaitu sifat mempertahankan diri. Hama tanaman mempunyai alat dan diri terhadap gangguan organisme lain di sekitarnya. Bentuk alat pertahanan tersebut bermacam-macam. Ada yang berupa bulu-bulu tajam, selubung, racun, bau-bauan, atau warna yang mirip tempat tinggalnya. Contoh beberapa jenis hama dengan alat pertahanannya, yaitu yang pertama ada ulat kantong, yang akan membuat kantong sebagai tempat tinggal. Bila diganggu, ia akan segera menutup pintu kantong dan bersembunyi di dalamnya. Kemudian ada walang sangit, yang akan mengeluarkan bau kurang sedap. Kemudian yang terakhir ada ulat api yang memiliki buru beracun, sehingga bila terkena, kulit akan terasa panas. Baik, selanjutnya ada faktor eksternal yang akan dijelaskan oleh Septiana Dwi Rahayu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Septiana Dwi Rahayu dengan NIM 134210188. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Nah, faktor yang pertama yaitu iklim yang meliputi suhu, curah hujan, kelembapan, cahaya, dan angin. Jadi iklim itu dapat mempengaruhi hama secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama ada suhu. Serangga itu merupakan makhluk hidup yang sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Jadi apabila serangga berada pada lingkungan yang bersuhu tidak ideal, maka serangga akan mati. Sedangkan saat dekat dengan titik maksimum atau minimum, serangga tidak mati, akan tetapi tidak aktif bergerak. Keadaan tersebut biasa kita kenal dengan tidur atau diapause. Pada saat mendekati titik minimum, serangga akan tidur dingin atau biasa kita sebut dengan hibernasi, dan pada saat tidur panas atau mendekati titik maksimum, kita sebut dengan estivasi. Selanjutnya ada curah hujan atau air. Air sangat dibutuhkan bagi hama untuk bertahan hidup. Apabila jumlah air berlebihan, hal tersebut dapat merugikan hama. Nah, organisme hama itu tidak dapat berkembang secara baik apabila air yang ada itu terlalu banyak, dan derasnya air dapat menyebabkan hama hanyut. Selain itu, terdapat beberapa hama yang tidak tahan terhadap curah hujan yang tinggi seperti ulat kobis dan juga tungau. Selanjutnya ada kelembapan.
Kelembapan besar pengaruhnya terhadap kehidupan hama. Bila kelembapan sesuai dengan kebutuhan hidup hama atau serangga, serangga tersebut cenderung tahan terhadap suhu-suhu ekstrim. Aktivitas penyerangan pun dipengaruhi kelembapan. Apabila kelembapannya sesuai, maka hama akan menyerang tanaman dengan lancar. Dan yang selanjutnya ada cahaya. Cahaya merupakan salah satu faktor ekologi yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan hama tanaman. Terdapat beberapa jenis hama yang mempunyai reaksi positif terhadap cahaya, seperti penggerek padi, anjing tanah, walang sangit, kumbang katimul hijau, dan juga kumbang beras yang tertarik cahaya lampu pada malam hari. Ada beberapa hama aktif pada saat tidak ada cahaya atau malam hari yang biasa kita sebut dengan nokturnal, seperti ulat gerayak, tikus, ulat tanah, dan jenis kalong. Beberapa pula hama yang aktif pada siang hari atau disebut diurnal, seperti walang sangit, bereng coklat, dan belalang kayu. Yang terakhir ada angin. Angin itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan hama, terutama dalam proses penyebaran hama tanaman, seperti misalnya kutu daun terbang terbawa angin sejauh 1.300 km. Kutu loncat, penyebarannya juga dipengaruhi oleh angin, seperti halnya pada tahun 1986, pernah terjadi letusan hama atau outbreak atau eksplosif kutu loncat Lam Torogung pada daerah yang luas dalam waktu relatif singkat. Next. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu tanah. Struktur dan kelembapan tanah itu sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan hama. Tanah berstruktur gembur itu dengan kandungan bahan organik tinggi dan kelembapannya yang cukup dapat mendukung perkembangan hama yang seluruh atau sebagian hidupnya itu di dalam tanah. Contohnya ada belalang kayu dan bekicot. Mereka itu meletakkan telurnya di dalam tanah yang gembur. Selanjutnya ada ulat tanah butuh tanah yang gembur untuk membentuk pupa dan bersembunyi pada siang hari. Contoh selanjutnya ada kumbang badak, kumbang catut, dan kumbang katimumul. Sebagian hidup mereka menghabiskan di dalam tanah yang lembab, gembur, dan banyak mengandung bahan organik. Selanjutnya ada faktor tanaman inang yang akan dijelaskan oleh Nashwa Rizkia. Baik, perkenalkan, nama saya Nashwa Rizkia Salma dengan NIM 134210189. Faktor eksternal selanjutnya yaitu tanaman inang. Tanaman inang merupakan tanaman yang menjadi tempat tinggal hama. Bila tanaman yang disukai atau cocok dengan hama berjumlah banyak, maka pertumbuhan hama akan terus meningkat. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, pada musim kemarau, yaitu ketika tanaman padi tidak ada sampai pengolahan tanah musim berikutnya. Populasi tikus akan menurun dengan cepat, sampai 70%. Contoh selanjutnya yaitu kutu daun kelapa atau Aspidiotus destructor rigidis. Pada saat makanan kurang tersedia, mereka akan menghasilkan keturunan hampir seluruhnya berkelamin jantan. Contoh selanjutnya yaitu kumbang tembakau atau Lasioderma sericorne, yang merupakan hama gudang. Bila diberi makan bungkil kacang, hidupnya hanya bertahan sampai 34-39 hari. Sedang bila diberi daun tembakau kering, umurnya bisa mencapai 42-63 hari. Selain jumlah tanaman yang disukai, sifat tanaman juga mempengaruhi perkembangan hama tanaman. Ada tanaman yang resisten atau tahan terhadap hama, dan ada tanaman yang tidak tahan terhadap hama. Tanaman resisten mengalami kerusakan lebih sedikit daripada tanaman yang peka terhadap hama, karena mereka memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka akibat hama atau pertumbuhan tanaman lebih cepat, sehingga serangan hama kurang berpengaruh terhadap hasil. Next. Faktor eksternal terakhir yaitu faktor hayati. Faktor hayati adalah organisme yang berada dalam lingkungan hama tersebut.
Faktor hayati dapat berupa binatang, bakteri, organisme, dan virus yang menghambat perkembangbiakan hama, tanaman karena mereka memakan, memparasiti, menjadi penyakit, atau bersaing dengan hama tersebut dalam mencari makanan dan ruang hidup. Binatang yang membunuh dan memakan binatang lain disebut predator, sedangkan binatang yang dimakannya disebut mangsa. Ukuran predator biasanya lebih besar daripada mangsanya. Predator hama amat sangat banyak macamnya. Parasit adalah binatang atau serangga yang hidupnya tergantung dari binatang atau serangga lain. Binatang yang digunakan sebagai tempat hidup dan makannya disebut inang. Ukuran parasit umumnya lebih kecil daripada inangnya. Bila predator memerlukan beberapa mangsa untuk melengkapi perkembangannya, parasit hanya memerlukan seekor inang saja. Parasit dapat menyerang telur, larva, nimfa, kepompong, dan inang dewasa. Baik, selanjutnya saya Dewanti Amanda Aulia Rahma dengan NIM 134210187 akan menjelaskan tentang penyebab letusan hama. Yang pertama ada kebakaran dan pembukaan lahan baru. Yang kedua ada penggunaan areal tanah yang luasnya hanya untuk satu jenis tanaman atau monokultur. Yang ketiga ada penggunaan pestisida yang berlebihan. Faktor pertama yaitu kebakaran dan pembukaan lahan baru menyebabkan ketidakseimbangan hama karena seharusnya hama yang berada di dalam hutan berpindah tempat sehingga meningkatkan jumlah hama yang menyerang para petani. Yang kedua, penggunaan areal tanah yang luas untuk satu jenis tanaman monokultur atau monokultur. Penggunaan areal tanah yang luas hanya untuk satu jenis tanaman ini menyebabkan hama mudah beradaptasi dengan tempat hidupnya. Dan hama juga mudah untuk mendapatkan makanannya, yang kemudian akan cepat mengalami perkembangbiakan. Hal tersebut mengakibatkan jumlah hama akan terus meningkat. Yang ketiga adalah penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida sangatlah umum di dunia pertanian. Namun, penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan ketentuan akan menyebabkan hama itu menjadi kebal atau resisten terhadap pestisida. Dan selain itu akan menyebabkan mangsa atau predator alami dari hama tersebut menjadi berkurang atau bahkan hilang. Dan hal tersebut mengakibatkan hama mengalami peningkatan lebih cepat. Oke, baik. Ini ada kasus ledakan hama yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, sekitar tahun 2011 dan 2012, ada serangan wereng batang coklat di Pulau Jawa dan daerah istimewa Yogyakarta. Serangan wereng batang coklat ini mengakibatkan Indonesia harus mengimpor beras sekitar 2 ton karena hama penyerang ini menyerang daerah sentra pertanian padi di Pulau Jawa. Yang kedua, pada tahun 2019 ada serangan ulat grayak di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Serangan ulat ini menyerang sebanyak 4.585 dari total 12.072 hektar tanaman milik petani. Yang ketiga, pada tahun 2021 ada serangan hama penggerek batang dan jamur akar putih di Aceh Selatan. Serangan hama penggerek batang dan jamur putih di Aceh Selatan merusak sekitar 4.978 hektar tanaman pala milik petani. Selanjutnya ada cara mencegah dan mengatasi letusan hama. Yang pertama adalah dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem seimbang, maka letusan hama tidak akan terjadi. Yang kedua, ada memperhatikan dosis ketika menggunakan pestisida, sehingga serangga tidak menjadi kebal atau resisten dan selanjutnya membuat lingkungan yang tidak sesuai dengan habitat hama. Sehingga hama sangat sulit untuk melakukan perkembangbiakan. Yang ketiga, ada mengembalikan jumlah predator alami hama. Dengan mengembalikan jumlah predator alami hama, maka jumlah hama akan dapat terkendali karena ada pemangsanya.
Baik, sekian saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.